Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pendidikan gizi, yaitu terkait stage of change ya. Ini salah satu teori perubahan perilaku yang bisa juga digunakan dalam konteks memberikan edukasi gizi atau edukasi gizi. Oke. Jadi apa sih yang disebut sebagai trans-theoretical model? Trans-theoretical model ini adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa seseorang gitu ya, kita percaya bahwa seseorang itu ketika dia mau melakukan perubahan perilaku itu dia harus melalui proses-proses tertentu ya. Mungkin ya sebenarnya kurang lebih sama ya kalau misalnya kita hadapkan dengan konteks kita sehari-hari gitu ya. Kalau misalnya kita mau IPK-nya naik gitu kan ya, nah ini kita harus merubah nih ya. Oleh kita mungkin malas membaca, jadi harus rajin membaca. Nah dari malas membaca ke rajin membaca ini kan juga ada step-stepnya gitu kan ya. Maaf ya. Nih. Nah. Oke, jadi sebenarnya ini adalah inti atau nyawanya dari trans-theoretical model atau stage of change itu. Jadi di sini nanti akan banyak belajar. Jadi apa saja sih tahapan yang dialami atau yang harus dilalui oleh seseorang ketika dia mau melakukan perubahan perilaku. To be spesifik, kita mempelajarinya perubahan perilaku yang berkaitan dengan healthy diet atau lebih ke arah bagaimana dia supaya punya konsumsi makanan yang lebih sehat gitu ya. Jadi kita harus menanamkan bahwa ketika seseorang ingin berubah gitu ya, walaupun ingin berubah ke sesuatu hal yang sama gitu ya, misalnya sama-sama ingin mengurangi gorengan gitu ya misalnya, tapi masing-masing orang itu punya kondisi psikologis yang berbeda-beda gitu ya, sehingga itu juga mempengaruhi cepat atau tidaknya suatu perubahan perilaku. Ada dua mediator perubahan perilaku ya, decisional balance, dan kedua adalah self efficacy. Jadi mediator perubahan perilaku di masing-masing teori itu beda-beda gitu ya. Ada yang perubahan atau mediatornya itu tergantung dari attitude, terus kemudian dari misalnya pakai teori-teori yang sebelumnya ya, ada health belief model, itu masing-masing punya mediator perubahan perilakunya sendiri-sendiri. Nah kalau di trans-theoretical model atau stage of change, saya lebih suka menggunakan istilah TTM ya, tapi bukan teman tapi mesra, tapi trans-theoretical model dibandingkan stage of change karena suka beribet sama yang satu lagi, social cognitive theory SCT ya. Jadi kalau nanti saya menggunakan term TTM itu berarti saya juga sama sedang membicarakan stage of change ya. Jadi ada dua mediator perubahan perilaku, yaitu terkait decisional balance, dan yang kedua adalah self efficacy. Hampir mirip sih sama beberapa teori yang sebelumnya ya kalau terkait dengan self efficacy. Jadi kayak makin yakin kita itu bisa berubah gitu, maka perubahan perilakunya itu akan lebih cepat juga terjadi gitu. Jadi trans-theoretical model is a model of behavior change, not a model of predicting behavior. Jadi ini lebih ke arah suatu model untuk mengetahui perubahan perilaku, bukan memprediksi perilaku tertentu. Oke, nah ini tadi 5 tahapan dari trans-theoretical model ya. Yang pertama dari pra-kontemplasi, kemudian ada kontemplasi, kemudian ada preparasi atau persiapan, kemudian fase action, dan kemudian fase maintenance. Nah ini masing-masing nanti akan saya jelaskan gitu ya, dan bagaimana sih pengaplikasiannya dalam edukasi gizi gitu. Jadi secara singkat gitu ya, fase prekontemplasi ini di mana ketika kita menemukan seseorang ya atau kelompok masyarakat yang masih belum tahu bahwa mereka itu mengalami masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita juga nggak ngerasa ada masalah gitu kan, ya ngapain saya berubah kan gitu ya. Misalnya nih sebenarnya orang ini harus mengurangi makanan gorengan karena status gizinya itu sudah overweight gitu misalnya, atau sudah obesitas. Nah tapi orang ini nggak tahu gitu kalau emang iya ya saya obes itu, emang saya kelebihan berat badan, emang saya kelebihan lemak ya. Jadi dia tidak tahu ada masalah yang dialami ya oleh dirinya, dan oleh karena itu dia tidak mau untuk melakukan perubahan perilaku itu ya.
Karena kan orang berubah itu kan harus mau dan harus mampu. Ya, ada kemauan dulu, kemudian setelah dia mampu atau tidak melakukan perubahan itu. Kalau dia mau, kemudian dia mampu ini banyak nanti berkaitan sama lingkungan juga ya. Maka seseorang akan lebih mudah untuk melakukan perubahan perilaku. Balik ke model ini ya, transvertikal ini. Jadi dari fase prekontemplasi ini masih belum tahu gitu, ada masalah kah gitu, emang masalahnya ini berbahaya kah kok sampai saya itu harus melakukan perubahan perilaku gitu. Jadi kurang lebih itu definisi dari fase prekontemplasi. Kemudian di fase kontemplasi itu seseorang sudah tahu bahwa oh iya saya ada masalah nih gitu, masalah obesitas, jadi saya harus lebih banyak makan sayur dan buah, saya harus mengurangi makanan berlemak, saya harus mengurangi minuman manis dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian di fase kontemplasi ini dia masih ragu ya, masih ragu artinya masih tapi nanti di deket atau di kampus itu banyak jualan makanan yang energinya tinggi, atau misalnya males nanti susah harus masak sayur dan buah gitu. Jadi kayak masih melihat bahwa perubahan perilaku yang akan dilakukan itu sulit gitu ya, kayak banyak excuse gitulah ya istilahnya, mungkin banyak excuse. Jadi banyak alasan ya, gampangnya mah banyak alasan kalau ini nggak bisa nih saya melakukan perubahan perilaku karena ini ada alasan A, B, C. Jadi masih banyak alasan ya. Artinya di fase kontemplasi ini dia masih menganggap bahwa perubahan perilaku itu masih lebih banyak negatifnya atau masih banyak kontranya. Ya, masih banyak kontranya dibandingkan pro-nya, dimana di fase kontemplasi ini biasanya self efficacy-nya juga masih rendah. Ya, kemudian sudah di fase kontemplasi naik kelas ke fase preparation. Di fase preparation ini sudah bersiap-siap untuk melakukan perubahan perilaku, berarti ini sudah dibalik ya, prosnya udah lebih besar dibandingkan consnya. Kemudian masuk ke fase action, di mana di fase action ini sudah mulai melakukan perubahan perilaku tertentu, dan ketika sudah perubahan perilakunya sudah berjalan selama beberapa waktu tertentu, itu masuk ke maintenance. Jadi bagaimana menjaga perubahan perilaku yang positif ya, supaya tetap bisa dijalankan gitu. Nah, di transvertikal model ini ya, dari 5 fase ini di bawahnya dispesifikan lagi ada 2. Jadi dari 5 ini ada dua perubahan utama. Yang pertama adalah experiential process of change gitu ya. Jadi lebih ke arah experience dari individu atau populasi tertentu. Kemudian yang di sini adalah behavioral process of change. Apa yang termasuk di dalamnya? Itu termasuk consciousness training, ada dramatic relief atau emotional arousal, ada environmental re-evaluation. Intinya ini adalah upaya-upaya yang dilakukan supaya orang yang tadinya itu nggak paham kalau dia punya masalah, itu yang menjadi paham bahwa oh iya ya, saya mengalami masalah di mana mengharuskan saya untuk melakukan perubahan perilaku. Ini bisa dari banyak pendekatan ya, bisa melalui self assessment atau bisa juga melalui pendekatan emosional dan lain sebagainya ya. Kemudian di fase preparation ini di tengah-tengah antara experiential sama behavioral process of change itu ada self re-evaluation, jadi mengevaluasi diri sendiri dan juga mulai berkomitmen. Di fase preparation ini mulai muncul komitmen ya. Kemudian di fase action ini beberapa kegiatan atau hal utama yang bisa mendorong seseorang supaya perubahan perilakunya itu tetap berlangsung. Ada helping relationship, kemudian counter conditioning, managing reward, dan stimulus control. Ini intinya bagaimana seseorang itu yang sudah melakukan perubahan perilaku itu tetap bisa konsisten gitu ya, melakukan perubahan perilaku tertentu dengan berbagai cara. Ini bisa dengan misalnya ada nanti contohnya, misalnya ada bikin peer group yang sama-sama punya tujuan untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik, atau pemberian reward atau pemberian stimulus dan lain sebagainya. Oke, nah itu kita bahas satu persatu. Yang pertama prekontemplasi. Prekontemplasi ini adalah fase yang paling pertama ya dalam stage of change, di mana di fase prekontemplasi ini individu tidak aware
ya, atau tidak tertarik ya dengan perilaku tertentu yang mungkin bisa membuat mereka itu jauh lebih sehat. Ya, misalnya nggak interest untuk meningkatkan asupan buah dan sayur ya, itu yang paling banyak. Atau misalnya nggak aware kalau misalnya kurang aktivitas fisik itu akan membawa dampak yang berbahaya gitu. Dia juga nggak interest untuk nggak tertarik untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin sesuai yang direkomendasikan gitu. Itu masih di fase prekontemplasi. Nah, kita bisa ngelihat kok ketika kita menjadi konselor gizi atau edukator gizi gitu ya, kita lihat suatu kelompok masyarakat, itu kita bisa melihat ini kira-kira di kelompok masyarakat ini sebenarnya di fase mana ya. Kalau misalnya dari waktu kita ngobrol itu misalnya mereka masih yang kayak kayaknya kita nggak tahu udah ada masalah ini, kita juga nggak tertarik tuh untuk melakukan ini gitu ya, aktivitas tertentu gitu misalnya, itu bisa jadi mereka masih di fase pre-kontemplasi. Atau bisa juga fase pre-kontemplasi ini adalah untuk individu ataupun kelompok masyarakat yang sebenarnya sudah pernah mencoba untuk melakukan perubahan perilaku ya, udah mencoba tetapi gagal untuk bisa melakukan perubahan perilaku berkali-kali ya, nggak 1-2 kali saja, sehingga udah nggak mau lagi untuk melakukan perubahan perilaku. Nah, ini biasanya banyak terjadi yang berkaitan dengan diet ya, misalnya contoh gampangnya orang yang mau diet penurunan berat badan gitu ya, udah nyoba berkali-kali ternyata nggak berhasil gitu kan. Nah, jadi dia kayak kalau turun berat badan tuh harus melakukan diet gizi seimbang. Nah, dia udah skeptis duluan gitu ya, udah nggak mau deh untuk diet menurunkan berat badan lagi gitu. Jadi akhirnya menggunakan cara-cara yang instan gitu. Ini bisa juga orang tersebut mengalami atau masuk lagi ke fase pre-kontemplasi. Kemudian di fase kontemplasi ini sudah memikirkan ya, sudah consider gitu, sudah oke, saya udah tahu saya misalnya ada masalah kesehatan tertentu, jadi saya harus melakukan perubahan perilaku tertentu gitu ya, dan berniat untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi sudah ada kemauan gitu ya, sudah ada kemauan dari individu untuk melakukan perubahan perilaku. Biasanya ini didefinisikan at least 6 bulan ke depan gitu ya. Jadi memang nggak langsung gitu ya, nggak langsung misalnya saya mau melakukan perubahan perilaku jadi besok akan berubah gitu ya, enggak gitu. Jadi kayak tadi saya bilang bahwa perubahan perilaku dari seseorang itu bukan merupakan sesuatu yang sifatnya instan gitu ya, harus ada proses-proses tertentu yang memang harus dilalui gitu. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, di fase kontemplasi dia sebenarnya sudah mau melakukan perubahan perilaku, tapi masih banyak excuse, masih banyak alasan gitu, yang susah inilah, susah itulah, nggak ngerti caranya misalnya menghitung menunya, nggak tahu caranya untuk memilih bahan makanan dan lain sebagainya. Jadi selalu memikirkan cost of changingnya gitu, selalu memikirkan kerugiannya kalau misalnya saya melakukan perubahan perilaku, atau kayak ribet gitulah ya, aduh ribet nih ya, mau berubah aja kok ini gitu, padahal udah mau nih gitu, tapi masih ribet gitu ya, masih ngerasa banyak hal-hal lain, alasan-alasan lain yang bisa alasannya itu muncul dari dalam atau dari luar gitu ya, yang membuat dia masih belum masuk ke perubahan perilaku yang diintennya, yang ingin dilakukan gitu. Nah, fase kontemplasi ini bisa juga menyebabkan chronic contemplation atau procrastination. Procrastination ini dalam bahasa Indonesia itu kayak menunda-nunda gitu loh. Jadi kayak misalnya ada tugas gitu ya, kita nggak langsung kerjakan, nanti deadline H-1 baru dikerjakan. Nah, itu istilah yang dimaksud procrastination ya. Jadi menunda-nunda fase kontemplasinya sehingga nggak segera melakukan perubahan perilaku. Nah, individu-individu yang berada dalam fase ini memang yang dibutuhkan adalah motivasi gitu ya, motivasi dulu. Jadi kalau misalnya masih di fase ini gitu ya, kita tidak langsung memberikan mereka seperti
Action oriented tuh misalnya langsung dikasih plan menu gitu ya, kalau misalnya bicara gizi, atau misalnya langsung dikasih ini loh caranya untuk berubah A B C, itu enggak, belum gitu. Di fase kontemplasi ini masih pemberian motivasi ya. Untuk apa sih pemberian motivasi ini? Untuk meyakinkan bahwa sebenarnya alasan-alasan itu tadi tuh banyak loh solusi yang bisa diambil gitu, banyak loh solusi yang bisa dipilih gitu ya, supaya itu tidak lagi menjadi penghalang untuk seseorang bisa melakukan perubahan perilaku. Oke, kemudian di fase preparation ini sudah bersiap-siap ya. Intend to change in the immediate future usually defined as 1 month. Jadi kalau tadi fase kontemplasi itu 6 bulan, tapi kalau di fase preparation itu at least 1 bulan ke depan itu sudah ingin melakukan perubahan perilaku ya. Nah, ini sudah mulai diberikan action oriented strategies di fase preparation, tapi juga actionnya nggak yang terlalu ini ya, nggak terlalu detail gitu, masih awal-awal. Oke, untuk misalnya untuk bisa meningkatkan asupan sayur dan buah, apa sih strategi pertama yang bisa dilakukan gitu, nanti bertahap sampai di fase action ini sudah diberikan banyak action oriented strategies gitu ya, karena individu yang sudah masuk di fase action itu memang sudah mulai untuk engage in the new behavior, jadi sudah mulai melakukan perilaku baru ya. Oke, fase maintenance ini bentar ya, hujan deras banget jadi internetnya agak. Oke, di maintenance ini di mana seseorang sudah melakukan perubahan perilaku dalam kurun waktu tertentu, yaitu 6 months ya, atau 6 bulan. Jadi sudah 6 bulan melakukan perubahan perilaku tertentu ya. Jadi sudah rutin untuk melakukan perubahan perilaku yang atau melakukan perilaku yang baru. Ya, contohnya di sini saya sudah rutin makan sayur dan buah, sudah rutin berolahraga, sudah rutin misalnya jadwal makannya, pola makannya, dan seterusnya ya. Mungkin saya off cam aja ya supaya tidak terganggu internetnya. Oke. Nah, kemudian untuk masing-masing perbedaan stage tentunya perilaku yang terjadi itu juga berbeda-beda gitu ya. Jadi biasanya apakah seseorang itu akan selalu mulai dari stage pre-kontemplasi? Jawabannya enggak ya. Ada beberapa yang memang sudah mulai itu di fase kontemplasi, atau bahkan sudah ada yang memulai di fase preparation, action, dan seterusnya ya. Jadi dalam konteks pendidikan gizi gitu ya, kita harus membedakan dulu kelompok. Jadi kita punya beberapa kelompok di mana masing-masing kelompok itu dibedakan berdasarkan tingkat kesiapan dari individu yang ada di dalam satu kelompok gitu. Jadi kalau edukasi gizi itu kan konsepnya kita memberikan edukasi ke banyak orang gitu ya, dan itu tidak bisa kita samaratakan gitu. Misalnya di dalam satu kelompok, di dalam satu wilayah gitu ya, atau dalam satu kelompok tertentu itu ada 10 orang gitu. Nah, 10 orang ini harus kita lakukan assessment dulu, kira-kira mana sih yang masih di fase pre-kontemplasi, mana sih yang sudah di fase kontemplasi, preparation, action, dan seterusnya ya. Kemudian baru kita pisahkan ke dalam masing-masing kelompok gitu, untuk nanti menentukan pendidikan gizi apa sih yang tepat dilakukan untuk masing-masing kelompok gitu. Nah, ini ya, misalnya bisa juga orang-orang yang misalnya pingin makan yang lebih sehat gitu ya. Pada saat action stage dia ada perilaku yang sudah baik atau sudah masuk di fase action ya. Misalnya dia sudah menambah buah dan sayuran, tapi dia masih di fase kontemplasi untuk high sugar food ya. Jadi memang kalau kita melakukan pendidikan gizi menggunakan pendekatan TTM ini, kita harus memastikan behavior apa yang mau diubah ya. Kalau bisa behaviornya itu very spesifik ya.
kayak gini, jangan kemudian kalian behaviornya pokoknya makan sehat gitu ya, healthy diet gitu ya, jangan seperti itu gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan terms yang lebih yang sangat umum gitu ya, masing-masing orang itu bisa jadi definisi makan sehat orang-orang kan beda-beda ya. Tapi kok kita benar-benar spesifik ke satu perilaku ya, misalnya ini makan sayur dan buah, kemudian konsumsi makanan yang tinggi gula, ini sudah lebih spesifik dan memudahkan kita untuk menentukan behavior mana yang mau kita ubah gitu ya. Karena kan ini kan banyak definisi ya. Makan sehat itu apa aja, makan bervariasi kah, kemudian sayur dan buah, kemudian membatasi gula, garam dan lemak, ya kan banyak gitu kan ya. Nah, kita mau ambil yang mana nih gitu, ini harus jelas dulu ya, harus dispesifikan ke satu behavior ya. Nah, ini juga menjadi catatan kalau nanti kalian turun lapangan ya, kalau tidak salah ada penugasan di mata kuliah ini untuk membuat edukasi gizi, behaviornya kalau bisa sudah spesifik gitu. Nah, jadi edukasi gizinya juga untuk stage yang berbeda-beda, bukan untuk behavior yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita memahami bahwa perubahan itu bukan sesuatu yang sifatnya linear, tapi sifatnya sangat dinamik. Apa sih ya dimaksud dengan dinamik gitu. Kalau tadi kita belajar kalau dari pre-kontemplasi itu pasti ke kontemplasi, habis itu ke preparation, terus ke action, terus ke maintenance. Tapi bisa jadi ketika sudah di fase preparation dia nggak lagi yakin gitu, motivasinya rendah lagi, akhirnya dia bisa lagi balik ke fase pre-kontemplasi ya. Sama halnya dengan tadi orang yang sudah di fase action ya, sudah melakukan perubahan perilaku, misalnya sudah diet ketat gitu ya, tapi kok nggak turun ya berat badannya gitu, dia udah coba berkali-kali, nah akhirnya dia balik lagi ke fase pre-kontemplasi gitu. Jadi nggak selalu kemudian pre-kontemplasi ke kontemplasi, kemudian habis itu ke preparation langsung ke action dan ke maintenance, saya bisa jadi justru mundur lagi gitu ya. Atau bisa juga orang yang beberapa individu yang perubahan perilakunya tuh cepat gitu, jadi dari pre-kontemplasi ke kontemplasi itu cepat, kontemplasi juga nggak sampai 6 bulan langsung ke fase preparation, ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bahwa masing-masing orang itu punya kondisi psikologis yang berbeda-beda, kondisi lingkungan yang support juga berbeda-beda gitu ya. Jadi pasti untuk bisa melakukan perubahan perilaku itu juga melalui proses yang tidak sama ya. Ini back and forth movement itu jadi maju mundur gitu ya maksudnya. Nah, ini untuk mediator perubahan perilakunya ya. Yang pertama tadi ada decisional balance ya, pros and cost of change. Jadi pros ini adalah manfaat ketika melakukan perubahan perilaku gitu ya. Misalnya ketika makan sayur dan buah lebih banyak, itu manfaatnya apa aja sih gitu, itu adalah pro-nya. Tapi cost-nya misalnya, kalau makan buah dan sayur lebih banyak itu nanti bisa jadi let's say susah untuk masaknya gitu, atau misalnya harganya lebih mahal dan lain sebagainya, itu cost of changing ya. Hampir sama dengan konteks perceived benefit and barriers pada health belief model sama outcome expectation construct di theory of planned behavior sama social cognitive theory ya. Jadi kalian sudah belajar kan sebelumnya ya terkait TPB, HBM dan SCT. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ada konsep pros and cons of change, itu intinya bagaimana kita bisa menganalisis apa saja sih manfaat dan juga cost yang dirasakan oleh responden kita, oleh masyarakat yang mau kita edukasi apabila mengharapkan perubahan perilaku tertentu ya. Kemudian untuk proses decisional balance ini juga bisa melakukan hands on activity ya. Jadi kita nggak menjelaskan bahwa ini loh benefitnya, ini loh costnya gitu, enggak. Tapi kita lebih banyak untuk melibatkan audiens kita gitu ya, melibatkan masyarakat untuk bisa menganalisis kira-kira benefit dan costnya apa gitu ya, sehingga nanti kesimpulannya itu muncul dari mereka bahwa iya ya ternyata benefitnya itu lebih banyak nih dari cost-nya gitu. Oke, kemudian untuk self efficacy ini tingkat
kepercayaan diri ya, gampangnya self efficacy itu related to the confidence gitu ya, kepercayaan diri seseorang bahwa dia itu bisa melakukan perubahan perilaku gitu ya. Jadi semakin dia bagus self efficacy-nya, maka perubahan perilakunya itu juga bisa dengan mudah untuk dicapai gitu ya. Dan yang paling penting self efficacy ini juga dibutuhkan supaya nanti pada saat maintenance ya, action to maintenance itu tidak terjadi relapse ya, nggak terjadi relapse atau kembali ke perilaku yang lama. Oke. Kemudian untuk self efficacy ini juga meningkat ya harusnya seiring dengan bertambahnya fase. Jadi dari action ke maintenance itu pasti untuk meningkatkan tingkat self efficacy-nya. Sebentar ya. Nah, ini hubungan antara masing-masing stage dengan self efficacy and temptation. Temptation itu kayak keraguan-raguan gitulah ya. Ini ya keraguan-raguan. Di fase pre-kontemplasi self efficacy masih rendah. Kemudian naik di fase kontemplasi. Jadi self efficacy ini justru dari stage 1 ke stage yang lainnya itu dia pasti akan meningkat. Gitu. Tapi kalau temptation itu justru sebaliknya. Gitu. Temptation ini justru semakin lama ini semakin menurun. Gitu. Oke. Nah, ini contoh kuesioner. Contoh kuesioner untuk mengetahui seberapa besar sih self efficacy dari seseorang gitu ya. Jadi kita bisa membuat beberapa item pertanyaan, kemudian kita kasih skala. Biasanya skalanya nggak persen juga nggak apa-apa ya, bebas. Intinya menunjukkan kalau semakin besar angkanya itu semakin pede gitu. Jadi dari 0 sampai 100 ini tuh tidak sama sekali tidak pede. Yang 100 itu sangat pede gitu. Ini contohnya, how confident are you that you can stick with eating healthy foods gitu ya. Seberapa yakin sih gitu, seberapa pede sih Anda itu bisa melakukan pola makan yang sehat gitu ya. Walaupun butuh waktu yang lama untuk bisa punya pola makan yang sehat. Walaupun harus berkali-kali, walaupun harus membuat plan yang sangat detail, walaupun itu ribet dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kan menjadi barrier ya atau hambatan. Nah, ini membutuhkan barrier. Nah, barrier-barrier ini yang kita masukkan ke masing-masing item pertanyaannya ini. Jadi kalau misalnya mau makan sehat itu ribet gitu ya, harus detail dan lain sebagainya, kira-kira masih pede nggak sih untuk bisa makan sehat gitu ya, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi kemudian ini contoh yang lain, ini juga sama, how confident that you can be physically active. Seberapa yakin sih Anda bisa untuk melakukan aktivitas fisik misalnya, walaupun sama ya, walaupun nggak ada waktu, walaupun itu harus ribet, walaupun misalnya saya harus membagi waktu lagi gitu, atau walaupun saya nggak punya banyak fasilitas gitu. Jadi sebenarnya ini itu bebas ya item pertanyaannya, apa saja yang kira-kira menjadi barrier gitu ya, sehingga kita juga tahu kira-kira apa sih hambatannya sehingga self efficacy untuk melakukan aktivitas fisik itu sangat rendah gitu ya. Jadi nanti kita juga bisa untuk melakukan semacam evaluasi
gitu ya, evaluasi terkait barrier apa yang dirasakan oleh masing-masing individu. Kemudian seberapa yakin Anda bisa menurunkan berat badan, ya misalnya walaupun itu membutuhkan proses yang tidak cepat, walaupun harus rutin beraktivitas fisik, walaupun harus mengurangi makanan yang disukain misalnya gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan gitu ya, kira-kira barrier apa sih yang bisa muncul ketika orang itu mau melakukan perubahan perilaku tertentu. Oke, kemudian kita masuk ke lebih detail lagi ke bawahnya ini ya, ke dua proses terkait experiential process dan juga behavioral process of change. Ada beberapa subnya di sini ya. Ini proses untuk bisa berubah gitu ya. Ini langsung saya kasih contoh-contohnya supaya kita juga bisa lebih baik ya membayangkan gitu kira-kira masing-masing proses ini itu yang seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah consciousness raising, di mana consciousness raising ini untuk memunculkan sebenarnya perasaan bahwa oh iya saya tahu pentingnya perilaku yang positif ya, maksudnya pentingnya perilaku ini tuh apa sih gitu ya. Jadi biasanya proses atau contoh seseorang yang sudah mulai masuk proses consciousness raising itu biasanya sudah mencari tahu terkait manfaat dari perilaku tertentu, misalnya baca artikel atau mengikuti seminar tentang manfaat rutin konsumsi buah dan sayur. Oke, kemudian yang kedua ada dramatic relief or emotional arousal. Ini misalnya contohnya peringatan tentang bagaimana diet dapat berkontribusi pada resiko mengembangkan penyakit jantung, membuat saya cemas gitu. Ini nih yang lebih memunculkan emosinya gitu ya, memunculkan emosi dari seseorang gitu, bahwa kalau misalnya diet rendah buah dan sayur gitu ya, atau kurang konsumsi buah dan sayur gitu ya, kurang dari kebutuhan, maka ini bisa nanti justru meningkatkan resiko kita untuk let's say mengalami kanker kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada self re-evaluation. Ini sudah mulai mengevaluasi ya perilaku yang saat ini dilakukan gitu ya. Gimana ya kalau misalnya saya itu akan jadi lebih sehat kalau misalnya saya lebih banyak makan buah dan sayuran. Jadi sudah mulai mengevaluasi gitu ya terkait dengan perilaku yang ingin dicapai. Oke, kemudian environmental re-evaluation ini juga salah satu proses yang terjadi. Ini lebih mengevaluasi terkait dukungan lingkungan gitu ya. Misalnya saya bisa jadi teladan nih buat anak-anak saya kalau saya lebih banyak makan buah dan sayuran setiap hari gitu. Jadi kayak perubahan perilaku yang akan dilakukan dia itu akan membawa manfaat loh buat masyarakat atau buat lingkungan sih, nggak harus masyarakat tapi lebih ke lingkungan yang terdekatnya seperti itu. Kemudian ada self liberation or commitment. Ini sudah mulai berkomitmen ya untuk makan lebih banyak buah dan sayuran setiap harinya sebagai bagian dari perubahan perilaku yang ingin dicapai. Kemudian ini sudah masuk ke behavioral process, jadi sudah ke fase atau stage action ke maintenance ya. Helping relationship, ini membuat perjanjian dengan rekan kerja misalnya untuk tidak makan manis untuk cemilan, atau misalnya di rumah ya membuat juga suatu peraturan gitu ya untuk misalnya tidak makan gorengan selama 1 hari penuh gitu. Jadi ada gorengan free day gitu ya. Jadi ada biasanya car free day, ini gorengan free day. Seperti itu ya, macam-macam. Jadi benar-benar bisa dikembangkan sesuai dengan konteks perubahan perilaku yang ingin kita lakukan gitu. Kemudian counter conditioning, ini memilih makanan yang lebih sehat
misalnya buah-buahan daripada gorengan gitu ya. Jadi counter conditioning itu cari ini alternatif gitu ya, cari alternatif makanan yang lebih sehat daripada yang sebelumnya itu dianggap tidak sehat. Managing rewards ini cukup gampang ya, memberikan reward ketika sudah melakukan perubahan perilaku supaya fast actionnya itu bisa terus berlanjut. Kemudian stimulus or environmental control ya. Ini misalnya dengan sengaja tidak melewati toko roti yang membuat kue-kue favorit supaya tidak membeli. Jadi memang menghindari sumber yang membuat kita itu akan relapse ke perilaku yang lama gitu. Kemudian social liberation ini individu mencoba untuk makan lebih banyak sayuran. Nah, ini akan memilih restoran yang menawarkan hidangan salad dan sayuran untuk makan siang. Gitu. Ya, termasuk di dalamnya advokasi. Kalau advokasi ini di level yang lebih besar ya. Misalnya kita mengadvokasi satu kantin sekolah gitu untuk lebih banyak menyediakan sayur dan sebagainya, itu juga masuk ke dalam proses social liberation untuk mendukung perubahan perilaku yang positif. Oke. Nah, ini cuman contoh aja sih sebenarnya. Ini transvertical model itu ya, sedikit cerita gitu. Transvertical model itu sebenarnya pertama itu muncul untuk smoking cessation gitu, atau menghilangkan perilaku merokok ya. Itu kan juga sebenarnya isu kesehatan ya, tapi terus berkembang gitu ya, berkembang menjadi perilaku-perilaku yang lainnya, perilaku-perilaku kesehatan yang lainnya, tidak hanya berhenti merokok. Misalnya perilaku untuk safe sex misalnya, atau misalnya perilaku yang berkaitan dengan gizi itu adalah healthy diet gitu. Healthy diet pun seperti tadi yang saya bilang itu bisa sangat banyak gitu di explore seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang smoking cessation ya. Yang pertama increase awareness ya, recall informasi bagaimana sih caranya untuk berhenti merokok. Dramatic relief, dia secara emosional itu bereaksi gitu. Jadi dia menjadi bereaksi secara emosional ketika mendapatkan peringatan terkait dengan merokok. Environmental re-evaluation, dia consider atau mempertimbangkan bahwa merokok itu juga bisa membahayakan lingkungan atau bisa membahayakan orang lain, perokok pasif misalnya. Social liberation ini dia menemukan bahwa ada beberapa kelompok yang memang bisa membantu untuk lebih mudah menjadi tidak perokok gitu ya. Jadi easier for non-smoker. Self evaluation contohnya misalnya bahwa merokok itu ternyata membuat dia itu kecewa sama dirinya sendiri gitu, karena bisa membahayakan orang lain dan sebagainya. Oke, kemudian process of change ini di behaviornya ada stimulus control ya. Ini dia menghilangkan barang-barang di rumahnya yang mengingatkan dia untuk mau merokok. Helping relationship, dia punya seseorang untuk selalu mendengarkan ketika dia ingin bercerita tentang kebiasaan merokoknya dia. Counter conditioning ya, dia mencari hal lain yang untuk dilakukan untuk menggantikan kegiatan merokoknya gitu ya. Kemudian memberi reward kepada dirinya sendiri ketika dia tidak berhasil tidak merokok. Dan yang terakhir self liberation, sudah berkomitmen untuk tidak merokok ya. Jadi kebayang ya, ada prosesnya gitu, dari mulai pre-kontemplasi sampai ke action dan maintenance. Itu berawal dari consciousness raising dulu, ke dramatic relief, sampai ke self liberation. Nah, ini stage match intervention with groups, promotional activities to promote awareness and enhance motivation, targeting. Ini di stage-stage yang terjadi sebelum fase action. Jadi pre-kontemplasi, kemudian kontemplasi, dan preparation. Ya, kegiatannya lebih ke arah kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif ya, meningkatkan awareness, kemudian juga meningkatkan motivasi.
Baru di fase preparation to action ini baru intervensinya berupa sesuatu hal yang berkaitan dengan peningkatan skill tertentu atau training gitu. Jadi misalnya diajarkan demo masak, dikasih video masak dan lain sebagainya. Oke, kemudian terakhir environmental support, social support dan environmental support ini lebih untuk fase maintenance ya. Jadi kalau misalnya sudah melakukan perubahan perilaku, kemudian lingkungannya mendukung gitu ya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik dan lain sebagainya, otomatis perilaku baik yang sudah berlanjut itu bisa terus dilakukan. Oke, kemudian ini contoh aplikasi transtheoretical model dalam intervensi edukasi gizi ya, dari prekontemplasi sampai maintenance. Tapi izinkan saya izin sebentar ke toilet ya sebelum saya menjelaskan. Mbak Ninis, mohon maaf baru bergabung karena saya nyambi ada kelas. Jadi kalau misalnya berdasarkan meeting hari ini, kemungkinan memang output untuk kita bisa memberikan formula fortifikasi itu tidak bisa dicapai ya. Ya, Mbak Ninis. Jadi mungkin juga akhirnya perlu adjustment lagi untuk kegiatan ini, kegiatan yang ada di tabel ini gitu ya. Tapi sejujurnya gini Bu Dini, mungkin memang perlu lagi gitu, karena seingat saya waktu saya kesana sama Mbak Asri dan Mbak Ninis gitu ya, pada saat datang langsung itu memang inginnya, kalau tidak salah Pak Anton itu kita membantu untuk supaya Happy Meal tuh punya produk yang difortifikasi atau diperkaya zat gizi tertentu untuk meningkatkan nilai dari produk yang saat ini sudah ada, seperti itu. Jadi ya kami sebenarnya sejujurnya jadi agak bingung seperti itu, kalau misalnya ternyata data-data yang kita butuhkan tuh juga tidak di provide gitu kan ya, sehingga nanti mungkin juga laporan yang kita laporkan, yang kita sampaikan tuh juga mungkin ya hanya sebatas teori seperti itu, hampir kurang lebih ya mirip dengan apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu gitu melalui beberapa sesi edukasi seperti itu. Jadi mungkin perlu diluruskan lagi sebenarnya goalsnya itu yang diinginkan apa, karena kalau tidak salah di kontrak itu juga kita, makanya dari kemarin kita bertanya-tanya sebenarnya kok ini belum dikasih begitu kan ya, karena mungkin satu dan lain hal. Tapi kalau ternyata memang kita tidak bisa menggunakan data itu ya agak bingung juga kita berangkatnya itu dari mana untuk bisa kasih saran dan masukan gitu. Apakah hanya secara umum, oh kalau misalnya fortifikasi zat besi itu harus seperti ini gitu, atau kira-kira seperti apa. Karena kayak yang kemarin waktu saya penjelasan yang di hari pertama terkait dengan MPASI itu kan kemarin kalau tidak salah saya juga sudah menjelaskan kayak misalnya, oh ini misalnya ada 5 bahan yang digunakan, kemudian secara non analitik hasil energi makro dan mikronutriennya itu sekian. Nah ternyata setelah proses yang dilakukan gitu ya, entah itu pencampuran, perebusan dan lain sebagainya, ternyata hasil ujinya ya, berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan tuh ternyata hasilnya sekian gitu. Nah ada kemudian gap antara hasil analisis yang analitik dengan yang non analitik. Nah ini yang kemudian nanti akan kita evaluasi, oh ini sepertinya karena proses perebusan seperti itu. Nah oleh karena itu perebusan sekian menit gitu, oleh karena itu kita nanti sarankan supaya zat gizi ini nggak hilang, mungkin proses perebusannya bisa dikurangi waktunya, atau kalau memang tidak bisa, oke berarti ini yang bisa kita fortifikasi zat gizi ini. Gambaran kita sebenarnya kurang lebih seperti itu Ibu gitu. Jadi kalau memang mau berbeda lagi kursnya ya mungkin kita harus adjust, dan mungkin kalau ini waktunya juga mungkin tidak selama ini gitu, karena kita ini kayak memang yang lama kan di assessmentnya
yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Jadi mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf nanti dilanjutkan lagi oleh Pak Domi dan Mbak Ninis karena saya mau lanjut mengajar lagi. Matur nuwun. Oke ya, jadi untuk aplikasi ke dalam pendidikan gizi itu juga per masing-masing fase ya. Pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation, action, dan maintenance. Ya, ini important prosesnya, proses-proses yang sangat penting, dan ini strategi pendidikan gizinya. Gitu. Ya, misalnya di fase pre-kontemplasi untuk meningkatkan awareness gitu. Meningkatkan awareness dengan cara apa sih gitu ya? Bisa jadi dengan provide personalized information terkait dengan pola makan yang saat ini. Ya, jadi kita minta kelompok yang ingin kita edukasi itu untuk melakukan asesmen terhadap pola makannya yang saat ini, gitu ya. Gitu ya. Kemudian kita kasih feedback ya, atau itu tadi istilahnya self assessment dan feedback. Kemudian personalized risk, kira-kira kalau misalnya pola makannya kayak gini terus kira-kira resiko apa ya yang akan bisa bisa terjadi kayak gitu ya. Jadi membantu individual itu untuk memahami sebenarnya apa sih yang salah di dalam dirinya dan express emotion juga ya. Media yang dilakukan menggunakan film-film yang men-trigger ya. Kemudian personal testimoni, misalnya dari orang yang sudah pernah kena kanker karena karena jarang konsumsi buah dan sayur misalnya ya, ekstrimnya seperti itu. Jadi personal testimoni. Kemudian media campaign, ini bisa menggunakan media apapun ya, media campaign untuk bisa address feeling and personalized risk gitu. Ini bisa sangat kita bisa mengkreasikan sendiri ya dengan ide-ide tertentu gitu ya, supaya bisa membantu responden kita gitu ya, atau kelompok yang ingin kita edukasi supaya mereka itu bisa muncul perasaan bahwa oh iya ya, saya ternyata beresiko loh untuk juga mengalami kanker misalnya karena asupan sayur dan buah saya itu sangat rendah atau bahkan 0 gram gitu dalam satu hari misalnya. Kemudian untuk fase kontemplasi ya, ini sudah ada kemauan gitu ya, tapi tadi masih banyak alasan gitu ya. Jadi masih rendah self efficacy-nya, sehingga untuk fase kontemplasi ini strategi intervensi pendidikan gizi yang bisa dilakukan adalah lebih banyak memberikan strategi untuk bisa menghilangkan alasan-alasan yang digunakan, alasan yang dipakai gitu ya, atau misalnya mendiskusikan barriers untuk berubah. Jadi kira-kira apa saja sih hambatannya untuk berubah gitu. Misalnya oh sayur dan buah itu misalnya hambatannya itu mahal gitu. Nah, ayo kita cari nih solusinya supaya kita nggak ngerasa, supaya kita bisa meyakinkan kelompok kita itu untuk meyakinkan bahwa sayur dan buah itu nggak mahal loh. Misalnya kita kasih alternatif untuk let's say menanam sendiri gitu sayurnya misalnya gitu ya, atau dengan cara-cara yang lain, atau cari alternatif sayur yang harganya lebih murah misalnya dan sebagainya ya. Jadi lebih banyak berdiskusi terkait strategi apa ya yang bisa dilakukan untuk menghapus barrier-barrier atau hambatan-hambatan yang ada ya. Memberikan feedback positif ya terkait dengan kemampuan seseorang gitu. Jadi positif feedback artinya oh iya bagus nih, walaupun masih di fase kontemplasi ya, jadi kayak oh bagus nih udah ada kemauan nih untuk melakukan perubahan perilaku, tinggal kita sama-sama ya cari kira-kira apa saja sih yang bisa menjadi solusi untuk hambatan-hambatan yang dialami seperti itu ya. Ini bisa juga menggunakan hands on activity ya, misalnya kalian membuat papan gitu ya, papan antara papan decisional balance gitu ya, misalnya benefit ketika berubah dan cons-nya ketika berubah, sama satu lagi tabel untuk
alternatif solusi gitu. Jadi bisa dikreasikan ya, sangat bisa dikreasikan. Kemudian di fase preparation ini sudah membuat komitmen ya, komitmen untuk melakukan perubahan perilaku. Di sini biasanya untuk intervensi pendidikan gizinya itu sudah bisa membuat goal setting. Goal setting itu ya goal bagi masing-masing orang yang kita edukasi gitu ya. Kira-kira dia goalnya untuk makan buah dan sayur kira-kira yang awalnya 0 kali per hari jadi berapa kali per hari. Dan ingat kalau goals itu harus ditentukan oleh responden ya, bukan kita ya. Jadi bukan kita yang menentukan goalsnya, kita hanya memotivasi untuk ya kira-kira bisa berapa nih kita, tapi tidak kemudian kita yang menentukan. Kemudian di fase action ini sudah untuk meningkatkan skill ya, meningkatkan skill atau kemampuan untuk melakukan perubahan perilaku. Ini sudah mulai diajarkan hal-hal yang memang berbau gizi banget gitu ya, diajarkan ilmu-ilmu misalnya untuk membuat meal plan, untuk membuat pola menu, untuk menghitung kebutuhan energi, atau misalnya untuk memasak dengan kadar lemak yang lebih rendah misalnya gitu ya. Jadi lebih ke arah skillnya. Kemudian di fase maintenance ini proses yang penting dalam intervensi edukasi gizinya adalah mencegah terjadinya relapse. Dengan cara apa? Ini biasanya create social and environmental support gitu ya. Ini banyak, bisa dengan misalnya membentuk kelompok support makan sayur, atau misalnya remaja sehat, atau misalnya apapun itu ya. Ini juga bisa dikreasikan gitu ya, supaya terbentuk lingkungan yang lebih sehat dan ada kelompok sosial yang memang mendukung perubahan perilakunya seperti itu. Nah, ini contoh computer based program untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada remaja menggunakan trans-theoretical model ya. Jadi ini contoh langsung ya, ini sudah dilakukan gitu. Jadi di sini ada program yang bertujuan untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayur gitu ya pada remaja, terdiri dari 4 sesi ya, masing-masing sesi itu kurang lebih 30 menit ya. Intervensinya komputer based, jadi mungkin ini masih beberapa tahun yang lalu ya, karena masih pakai CD-ROM gitu. Sekarang kita mungkin udah nggak pakai CD-ROM lagi gitu, tapi dia menggunakan komputer gitu ya. Nah, di sini dia menggunakan trans-theoretical model gitu ya. Di programnya ini untuk sesi yang pertama, semua responden gitu ya harus mengisi informasi terkait dengan manfaat konsumsi buah dan sayur ya. Mereka juga akan mengisi kuesioner terkait dengan kuesioner untuk menentukan dia ini masuk kelompok yang mana gitu ya. Jadi ada kuesionernya dulu gitu ya, untuk menentukan dia tingkat kesiapannya itu di level yang mana. Karena seperti tadi saya bilang, di sesi pertama ya, atau bahkan sebelum melakukan sesi itu sangat penting untuk mengelompokkan orang-orang di fase yang sama atau di stage yang sama gitu. Jadi nggak boleh semuanya kemudian dijadikan satu gitu, karena nanti kan pendekatannya beda-beda gitu kan ya untuk masing-masing stage. Jadi ini juga terjadi di sini gitu ya. Kalau misalnya di sesi yang pertama kita akan melakukan atau memberikan kuesioner gitu ya untuk staging ya, untuk menentukan dia masuk ke stage yang mana. Kemudian setelah sudah dikelompokkan gitu ya, anak ini misalnya remaja A masuk ke kelompok mana dan seterusnya, maka sesi kedua dan keempat itu akan dibedakan berdasarkan youth stage of change gitu. Jadi dibedakan berdasarkan stage yang mana yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner kan. Jadi dari hasil kuesionernya itu mereka akan
masuk ke dalam masing-masing stage gitu kan ya. Yang masuk pre-kontemplasi ya nanti ikut edukasi yang untuk pre-kontemplasi. Kalau misalnya masuknya di fase kontemplasi atau preparation, ini dijadikan satu ya, karena yang tidak terlalu berbeda jauh gitu ya, masuk ke kelompok ini. Ada juga yang sudah masuk ke kelompok action atau maintenance. Jadi beda-beda. Nah, di sini adalah kegiatan di masing-masing stage yang berbeda-beda gitu. Di fase prekontemplasi, jadi di stage prekontemplasi gitu, aktivitas pendidikan gizinya itu memang dirancang untuk meningkatkan awareness dari remaja gitu ya. Ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama adalah interactive dietary assessment with personalized feedback on their intakes gitu ya. Jadi ini mereka diminta untuk mengisi makan apa saja dalam 24 jam terakhir ya, kemudian akan diberikan feedback. Personalized feedback ini maksudnya satu orang ya dikasih feedback satu, bukan feedback secara umum gitu ya. Kemudian personal testimoni terkait dengan kehilangan seseorang karena penyakit kanker gitu ya, bahwa testimoni ini sebenarnya ya untuk dalam fase dramatic relief itu kan juga untuk meningkatkan apa ya istilahnya, mungkin rasa cemas gitu ya, rasa cemas kalau saya nggak makan sayur tidak lama-lama nanti bisa jadi kanker kayak gitu. Oke, kemudian environmental re-evaluation itu juga masuk ke dalam salah satu edukasi di fase pre-kontemplasi ya. Ini salah satu, sama juga sebenarnya, ada satu remaja laki-laki gitu ya, kemudian dia meningkatkan intake buah dan sayurnya, dan itu ternyata berimbas pada keluarga dan juga teman-temannya seperti itu. Jadi sebenarnya hampir mirip sih antara dramatic relief sama environmental re-evaluation, tapi kalau environmental re-evaluation itu lebih bagaimana perubahan perilaku yang dilakukan itu nanti bisa membawa dampak positif untuk lingkungannya atau untuk keluarga dan teman-teman ya. Yang masuk di fase kontemplasi atau preparation itu ada dua kegiatan edukasi gizi, yaitu untuk self evaluation dan self liberation ya. Jadi dikasih media gitu ya, media dalam komputer itu ya, jadi media online terkait dengan konsekuensi kesehatan akibat tidak mengkonsumsi buah dan sayur yang cukup. Kemudian self liberation itu sudah membuat daily goals ya, sudah membuat setting goals untuk masing-masing individu gitu. Kemudian untuk yang di fase action atau maintenance itu lebih banyak pendidikan gizinya itu adalah terkait dengan bagaimana pemberian reward gitu ya. Jadi kalau sudah berhasil makan sekian sayur dan buah, nanti akan ada pemberian reward. Terus kemudian mereka membuat body contract ya, jadi ini kayak perjanjian, jadi dipasangkan satu orang dengan orang yang lainnya gitu, jadi 2 orang untuk supaya bisa memaintain konsumsi buah dan sayurnya. Kemudian counter conditioning dengan cara apa? Edukasi gizinya itu dengan kegiatan interaktif untuk mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan itu bisa menggantikan konsumsi yang tidak sehat gitu ya. Jadi cari healthy replacement ya, cari healthy replacement. Misalnya kayak dia suka minuman boba, nanti ada penggantinya minuman boba itu. Kalau misalnya sering ke mall itu ada misalnya cold press juice misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian stimulus kontrol, ini asesmen lingkungan rumah, sekolah, dan juga lingkungan sekitar rumah ya, tetangga ya, yang mana saja sih yang kemudian bisa mengencourage untuk tidak melakukan pola makan yang tidak sehat gitu ya. Jadi ini harus dikontrol juga stimulus gitu ya, kayak misalnya ini teman atau misalnya teman sekolah gitu ya, teman sekolah itu sering ngajak makan di luar, makan fast food misalnya. Nah itu adalah salah satu bentuk stimulus kontrol. Jadi gimana nih kalau misalnya kita punya teman yang suka ngajak makan di restoran fast food, kira-kira gimana nih caranya
untuk kita mengkontrol stimulus-stimulus yang seperti itu gitu. Jadi bisa juga dengan games gitu ya, misalnya games as if, atau misalnya jika terjadi ini kira-kira apa yang dilakukan. Jadi mereka udah punya plan-plan gitu ya, udah punya rencana-rencana bagaimana untuk mengontrol stimulus yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan perubahan perilaku gitu. Oke, jadi nanti ini untuk lebih lengkapnya ya teman-teman bisa baca. Ini memang salah satu yang menjadi apa ya istilahnya breakthrough gitu ya, menjadi keterbaruan gitu untuk menggunakan transtheoretical model dalam edukasi gizi gitu ya. Jadi ini hasil dari penelitiannya remaja yang sudah menyelesaikan komputer program ini bisa meningkatkan skor atau meningkatkan asupan buah dan sayurannya dibandingkan pada kelompok kontrol ya. Kemudian ada peningkatan progres juga gitu, yang awalnya pre-kontemplasi jadi kontemplasi preparation lebih ke action gitu ya. Jadi ada kenaikan kelas gitu kan ya, dan harapannya hal ini terus berlanjut gitu ya, bisa di maintenance sehingga konsumsi buah dan sayur itu bukan lagi menjadi suatu hal yang baru gitu ya, karena sudah embedded sama kesehariannya gitu. Oke, ini juga ada di Indonesia ya, pengaruh pendekatan child healthcare model dan transtheoretical model untuk asupan makan anak yang overweight dan obes ya, efek of ini pendekatan CHM. Jadi apa sih yang dilakukan di sini gitu ya. Jadi kelompok perlakuan diberikan intervensi pendidikan kesehatan selama 6 bulan melalui pendekatan CHM dan juga transtheoretical model. Tapi di sini bedanya dengan yang tadi, di sini sudah dipastikan semuanya itu sudah dalam tahapan action gitu ya. Jadi semua respondennya sudah ada di tahapan action, sehingga aktivitas pendidikan gizi yang diberikan adalah memberikan buku panduan gaya hidup sehat dan leaflet ya pada anak dengan berat badan berlebih, sedangkan kontrol tidak diberikan intervensi, hanya dikasih leafletnya saja. Seperti itu. Dilakukan secara selama 6 bulan gitu ya. Dan hasilnya juga menunjukkan hasil yang positif. Seperti itu. Tapi ini sebenarnya masih sangat ini ya. Sangat general gitu, kayak tadi saya bilang. Jadi behaviornya itu nggak spesifik, ini cuma ya panduan gaya hidup sehat. Saya lebih spesifik, misalnya kalau sekarang misalnya mau melakukan atau mengadaptasi hal yang sama, misalnya fokus ke pembatasan gula, garam, lemak pada anak-anak ya yang memiliki berat badan berlebih, nah itu akan jauh lebih baik gitu. Oke, kemudian bagaimana caranya promoting environment to support intended action ya. Jadi bagaimana supaya lingkungan ini juga bisa mendukung gitu perubahan perilaku yang akan dilakukan. Yang pertama dari mulai interpersonal environment, ini lebih ke arah personal ya. Jadi kayak keluarga, terus teman sebaya, atau mungkin ada kelompok social support tertentu. Kayak contohnya kelompok KPASI, itu kelompok pendukung ASI apa ya gitu. Intinya kelompok yang dibuat gitu ya untuk ibu-ibu menyusui ya. Sebenarnya itu ada di beberapa daerah yang mana kelompok itu memang tujuannya sebagai salah satu bentuk social support gitu, untuk supaya ibu itu punya tempat mungkin curhat, untuk bertanya gitu ya, gimana nih kalau misalnya anaknya tidak mau menyusu atau mau menyusu satu payudara saja, atau misalnya ibunya bekerja, gimana sih caranya gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan melalui social support gitu. Social networks juga ya, selain KPASI itu juga ada social support ayah ASI ya. Itu sebenarnya gabungan antara beberapa interpersonal environment. Jadi ayahnya sebagai kepala keluarga itu ya juga mendukung ASI, pemberian ASI oleh ibu kepada bayinya, dan itu dijadikan satu kelompok sehingga menjadi social networks yang sekarang sudah cukup besar ya social networksnya. Kemudian organizational level environmental change, ini dalam bentuk organisasi tertentu, bisa dari organisasi profesi ya dan sebagainya. Kemudian community level activities, ini juga community level activities ini dimana biasanya social network, social support atau organizational level ini
sudah melakukan aktivitas-aktivitas di level komunitas secara rutin gitu ya, melalui kelas ibu hamil dan lain sebagainya. Oke, ini sudah slide terakhir ya, take home message terkait dengan transtheoretical model gitu. Jadi transtheoretical model ini memang berfokus atau percaya kita believe bahwa masing-masing individu itu tidak bisa berada pada stage yang sama ketika dia ingin melakukan perubahan perilaku. Ya, dalam hal kesiapan ya, dalam hal keinginan untuk engage ke perilaku tertentu yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Ya, oleh karena itu edukasi gizi yang menggunakan pendekatan transtheoretical model ini harus didesain berdasarkan tingkat kesiapan dari masing-masing individu. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Oke. Nah, mayoritas orang gitu ya yang tidak siap untuk melakukan perubahan perilaku, ini dalam hal healthy behavior, ini juga akan susah gitu diberikan edukasi yang sifatnya itu traditional oriented programs gitu. Kayak misalnya ya, yang dimaksud dengan poin kedua ini, misalnya dia itu belum ada kemauan nih, tapi kita udah pokoknya kasih tahu aja cara dia untuk berperilaku yang baik itu seperti apa ya. Nah, dia nggak akan berubah dong perilakunya, karena dia emang belum siap untuk melakukan perubahan perilaku gitu ya. Kayak misalnya kita udah suruh aja orang, kan kebanyakan promosi kesehatan kan juga gitu ya, kayak dikasih oh pokoknya kalau mau nggak gemuk itu harus membatasi gula, garam, dan lemak gitu. Nah, gimana tapi saya nggak aware, emang bahaya ya gula, garam, lemak, emang gimana, emang gula, garam, lemak itu gimana caranya bisa bikin obesnya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang itu juga tidak siap untuk bisa melakukan perubahan perilaku, atau mikirnya masih, oh saya masih muda nih, nggak mungkin kan kena penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular itu cepat, itu kan penyakitnya orang tua gitu. Jadi dia belum ada awareness kan, seperti itu gitu ya. Jadi melihat suatu kelompok, masing-masing individu di suatu kelompok itu memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Oleh karena itu tailored nutrition education atau pendidikan gizi yang disesuaikan itu akan menjadi sangat atau lebih baik gitu ya, dibandingkan menyamaratakan semua orang di dalam satu kelompok ya. Jadi itulah take home message dari penggunaan transtheoretical model untuk pendidikan gizi ini. Oke, terakhir untuk meningkatkan efektivitas dari pendidikan gizi, maka kita bisa address mediator of change dari transtheoretical model ini ya. Yang pertama pros and cons, kemudian self efficacy ya. Jadi dua kegiatan ini atau dua mediator perubahan perilaku ini yang harus tertanam gitu ketika kita mau membuat suatu aktivitas pendidikan gizi. Oke, kemudian mengintegrasikan stage of change ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk membuat PKMM ya, mungkin ada beberapa yang tertarik gitu ya. Ini bagaimana sih mengintegrasikan teori SOC ini ya. Yang pertama yang tadi dengan memahami bahwa mempertimbangkan perbedaan tingkat kesiapan individu untuk berubah gitu ya. Kemudian fokus pada peningkatan self efficacy pada populasi yang masih berada di fase pre-kontemplasi sampai preparation ya, karena ini sebenarnya hal yang cukup baru ya, jadi akan cukup menarik untuk dijadikan PKM juga. Ini contoh example of areas of application. Jadi transtheoretical model ini bisa diaplikasikan untuk apa aja sih, perilaku apa aja gitu ya. Ini yang tadi saya cerita ya, smoking cessation, ini awalnya dari sini gitu ya. Tapi bisa dikembangkan juga ke yang lainnya yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Kalau yang berkaitan dengan gizi sendiri itu bisa exercise, low fat diet, alcohol abuse, kemudian weight control, hypertension ya, dietary fiber, ini sayur dan buah gitu ya, dan lain sebagainya. Ini lainnya nggak berkaitan dengan gizi tapi sebenarnya bisa juga digunakan, atau ketika mengedukasi hal-hal terkait itu bisa menggunakan transtheoretical model. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab.